tengah jalan kayak ada kain putih yang langsung depan kaca mobil, nabrak kaca mobil gue. Langsung di situ gue pada kaget sama supir, apaan tuh tadi? Nggak tahu bang, lu ngeliat tapi ngeliat bang. Udah jalan. Kayak dibawa tenang, gue jalan. Nggak lama suara dari kanan belakang truk. Pas posisi sebelah kanan dekat supir berarti, itu suara kuntilanak. Jelas. Posisi gue diudak-udak sama kuntilanak, mobil gue lagi jalan. Dia terbang tuh di pintu supir. Jelas banget kelihatan mukanya jelas, kelihatan rambutnya jelas, ketawanya jelas, bener-bener sosok kuntilanak yang biasa orang-orang ketahui. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia menjadi seorang supir truk. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Bang Putra. Bang Putra, apa kabar Bang? Baik, sehat. Oke, Bang Putra, kemarin cerita tentang supir bajai dan sekarang cerita tentang supir truk. Nah, ini duluan mana nih, supir bajai atau supir truk? Supir bajai dulu. Bang Putra, menurut Bang Putra, kenapa supir truk ini banyak mengalami kejadian horor nih? Ya mungkin karena kami biasanya supir-supir truk tanah ini keluarnya tuh malam. Karena kalau siang takut mengganggu polusi-polusi di lapangan kerja. Dan memang itu udah salah satu kayak SOP juga Bang. Jarang ada truk tanah yang jalan siang. Jadi Bang Putra ini pengalamannya ketika menjadi supir truk tanah. Truk tanah. Yang dimana harus nguruk dan nimbun tanah ya di malam hari. Iya, itu harus malam memang. Oke. Karena takut ganggu aktivitas yang lain kan. Nah, yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Putra, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Putra, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Nah kemarin kan gue sempat cerita bahwasannya gue jadi supir bajai. Cuman beberapa tahun belakangan ini bajai udah menurun penumpangnya. Jadi penempatan untuk setoran aja udah susah. Sehingga gue berhenti jadi supir bajai. Gue ketemu temen gue yang mantan supir bajai juga. Cuman sekarang dia udah jadi supir truk tanah. Akhirnya bincang-bincang gue sama temen gue. Dia ngajakin gue untuk jadi keneknya dia. Untuk truk tanah. Nah, sialnya, kenapa menurut gue sial, di hari pertama gue kerja, gue langsung dapat dikerjain sama setan. Kenapa tuh? Ya karena gue dikasih 5 rit sama bos, gue jalan dari Bekasi ke Kerawang. Itu baru ritan pertama, gue jalan bareng sama 4 mobil yang lainnya. Sebelum keluar tol Kerawang Barat, gue minggir dulu ke rest area. Karena supir gue mau buang air. Mobil yang lain suruh dulu jalan duluan, sisa mobil gue sendiri nih di rest area. Setelah supir gue buang air, kita jalan lagi, udah beda suasana nih. Gitu, cuman masih santai-santai aja, suasana udah beda, udah agak sepi. Karena masuknya gue kayak semacam kawasan gitu jalannya. Kiri kanan masih sepi, terus penerangan lampu jalannya juga agak kurang. Masih banyak pohon-pohon yang tumbuh di situ. Pertama kali denger suara aneh, kayak suara anak ayam. Yang bunyi cuman, ih, bunyi begitu. Gue ngomong sama supir gue, Bang, lu denger gak? Denger apa? Ada suara bang. Suara apa? Kayak ada kik. Ah, itu mah halusinasi lo aja kali, perasaan lo aja. Nggak ada, gue nggak denger apa-apa dari tadi. Itu di jam berapa? Kurang lebih sekitar jam 12:30 lah bang. 1 malam? 1:30 malam. Lantas dari situ, supir gue nggak percaya, udah. Kalau nggak percaya emang udah gue nggak ini. Akhirnya bunyi lagi, bunyi terus.
Itu. Gue bilang, jok lo kali bang bunyi. Gue ngomong sama supir gue, jok lo kali bunyi bang. Coba nih lo pegang jok gue. Saya pegang, saya tekan-tekan itu jok. Gak ada yang bunyi bang. Jok aman. Gue pegang lagi jok gue juga aman, gak ada yang bunyi. Cuman suara itu selama gue mereksa jok-jok, suara itu tetap ada. Muncul terus gak berhenti. Udah gitu, supir gak percaya, yang kedua kalinya bunyi lagi begitu, baru supir percaya. Karena dia denger juga. Jadi kami berdua udah denger, sama-sama denger. Gue cek ke belakang gak ada, gue ini gak ada. Akhirnya gue jalan santai, coba-coba baca-baca apa yang gue bisa. Gue jalan santai sama supir gue. Di tengah jalan kayak ada kain putih yang langsung depan kaca mobil. Nabrak kaca mobil gue. Tiba-tiba itu? Tiba-tiba. Langsung di situ gue pada kaget sama supir. Apaan tuh tadi? Gak tahu bang. Lu ngeliat tapi? Ngeliat bang. Terus apaan itu? Tahu bang, mungkin ada sangkut pautnya sama suara tadi kali. Gitu. Ah masa suaranya juga gak jelas, tapi mah tadi udah jalan-jalan. Nah, supir gue juga supir yang udah cukup lumayan lama di dunia supir tertanah tuh. Kayak dibawa tenang ke jalan, nggak lama suara dari kanan belakang truk, pas posisi sebelah kanan dekat supir berarti, itu suara kuntilanak jelas. Posisi gue diudak-udak sama kuntilanak, mobil gue lagi jalan. Tuh dia jalan, ngudak gua sampai berdiri pas ngambang, dia terbang tuh di pintu supir. Jelas banget kelihatan mukanya jelas, kelihatan rambutnya jelas, ketawanya jelas, bener-bener sosok kuntilanak yang biasa orang-orang ketahui. Itu yang menurut gua karena kenapa kok baru pertama mulai gue begini gitu. Udah gue langsung panik, gue tutup kuping, tutup mata, udah gue suruh supir gue, jos bang, jos, tancap terus gasnya, jangan sampai berhenti. Digas sama supir gue, itu masih ngejar. Terus dia ngejar gue sampai kurang lebih jaraknya 5 kilo. Hah? Masih ngudak gue. Yang seharusnya jalan, ada pertigaan jalan gitu, seharusnya gue belok kiri, karena saking paniknya gue lurus terus sama supir. Udak-udak terus, ketawa. Hilang-hilangnya pas pertigaan jalan itu baru hilang. Gue bablas terus, udah ketakutan. Jarak 5 kilo kemudian ada beberapa kendaraan lain. Sehingga supir gue mau minta tolong lah sama kendaraan-kendaraan itu. Nah akhirnya supir gue berhentiin satu kendaraan yang ternyata pas buka kaca supirnya seorang perempuan. Gue panik lagi sama teman gue, sama supir gue itu udah panik gue. Kenapa? Ya karena logikanya gue habis dudak-dudak sama kuntilanak. Posisi malam-malam gue aja dihantuin. Cowok-cowok berdua. Lah dia bawa mobil sendiri, cewek. Ternyata pas dia turun dari mobil, dia seorang security di salah satu kawasan tersebut. Kalian kenapa nyetepin saya? Dan kenapa mukanya pada panik? Saya sama connect saya habis dudak-dudak kuntilanak tadi di sana. Emang kalian mau kemana? Ya ini dia, sekalian saya mau nanya sama ibu. Ibu kan security di sini. Kalau jalan ini kemana? Dikasih surat DO gua untuk pengambilan tanah. Dibaca sama ibunya, abang kelewat kurang lebih 5 km bang, yang tadi abang harus belok kiri, kenapa bang lurus? Ya itu dia tadi bu, karena saya udah kuntilanak. Kami lagi ngobrol, datang seorang bapak-bapak naik motor. Dia bilang, kenapa mas, kenapa mbak, kok ngobrol di tengah jalan? Enggak nih, tiba-tiba supir ini berhentiin saya, bukan untuk macam-macam sih, tapi dia cerita habis dikudak-kudak kuntilanak katanya. Ada-ada aja nih abang-abangnya berdua gitu kan. Cewek ini masih percaya nggak percaya. Cuman setelah si bapak-bapak naik motor ini cerita, dia bilang, mas dia udak-udaknya pas di tempat gelap itu ya, yang banyak pohon-pohon. Iya, yang sebelum belokan itu kan, iya di situ pak. Saya kurang lebih selama 5 km tuh masih dudak dia, ketawa terus sampai dia posisinya pas banget depan kaca supir. Lalu dapat cerita bahwasanya dari bapak-bapak itu korban cewek diperkosa, dibunuh, dan dirampok. Di jalan itu? Di jalan itu. Dibuangnya, jenazahnya dibuang di jalan itu. Oh, berarti kemungkinan bapak itu warga situ? Ternyata bapak itu warga situ. Ya, dan itu udah banyak cerita-ceritanya. Iya. Makanya bapak itu bisa ambil asumsi kalau itu dari arwah yang cewek itu ya. Nah, karena gue panik dan jalan gue seharusnya belok kiri tadi, gue minta tolong lah sama bapak-bapak ini. Pak, kami minta tolong, boleh nggak antrian kami ke tempat pengambilan tanah ini? Aduh, kalau saya nolong sampai ke tempat pengambilan tanah nggak bisa.
Cuman kalau saya nolong sampai pertigaan yang seharusnya kamu belok bisa, kata dia. Kebetulan saya juga mau ke sana. Gitu. Akhirnya kami diantar sama bapak itu. Ketika ada ketemu pertigaan lagi berarti gue harus belok kanan dong, karena tadi gue harus belok kiri. Gue belok kanan, itu bapaknya lurus berani lewat sendirian. Dari situ gue cerita sama teman-teman gak ada yang percaya. Gue diketawain. Halu, kata dia. Halu, lu mah kenek baru, halu. Maaf aku tuh perasaan lu. Kalau gue yang halu, kenapa supir gue juga ngeliat? Kenapa supir gue juga ketakutan? Gitu kan. Nah, dengar berita dia tuh dari supir-supir yang lain juga bahwasanya itu hal-hal seperti itu sering terjadi di dalam dunia supir-supir malam. Karena biasanya mereka sosok-sosok yang seperti itu niatnya mereka ngegangguin kita manusia tuh untuk mencelakakan kita. Supaya kita panik, supaya kita tancap gas terus, nggak inget rem, nggak inget berhenti, sehingga kita nubruk meninggal. Celaka. Ya, alhamdulillahnya gue selamat sama supir gue pada saat itu. Nah, tapi di hari berikutnya ternyata bukan gue yang ngalamin, tapi temen gue yang lain juga ngalamin di tempat yang sama. Sampai pas ketemu gue, gantian gue ketawain. Lu ngerasain kan apa yang gue rasain? Itulah akibat lu kagak percaya. Mereka ngalamin apa nih? Hal yang sama, dia diketawain, diudak-udak, cuman bedanya mereka nggak ketemu dengan sosoknya, hanya suara dan manggil-manggil dia gitu. Cuman dia nggak ditunjukin sama wujudnya. Cuman suara-suaranya doang, bang, hihihi, terus katanya. Posisi yang sama di tempat yang sama. Nah ternyata karena itu sangat mengganggu, gue juga mulai agak risih kalau lewat situ kan. Jadi setiap malam tuh gue kalau lewat situ gue kayak permisi sama dia, kayak ini sama dia. Bukan berarti gue percaya sama dia, cuman maksudnya gue ngargain dia ada di situ, gue mau lewat, tolong jangan ganggu gue. Nah ketika gue jadi supir truk kurang lebih di tahun 2018 pertengahan, antara bulan 4 sama bulan 5, gue baru banget bisa jadi supir truk gitu, baru bawa mobil. Posisi gua di hari itu dari Kampung Melayu arah Pondok Kopi, lampu merah Klender. Di lampu merah Klender dari arah Kampung Melayu ke arah Pondok Kopi. Si korban dari arah turunan flyover Klender mau arah Pondok Kopi juga. Posisi gue di jalan lampu merah tuh udah mulai kuning merah. Gue stop. Di belakang gue ada Metro Mini lagi balapan. Yang motor ini jalan karena hijau, ini jalan juga karena nerobos lampu merah. Tabrakan tuh masih hidup, dilintas lagi. Dilintas lagi, supir itu langsung kabur, langsung bawa mobilnya kabur lari. Ya gue mau udah ada niatan nolong, cuman karena posisi lagi lampu merah gue nggak mungkin juga tinggalin mobil. Akhirnya setelah hijau gue ke tepi, gue turun, gue lihat memang udah berantakan. Tubuhnya udah berantakan ada. Korbannya cewek apa cowok? Cowok. Tunggu, udah pada rame, kita pada nunggu polisi datang. Ketika jenazah ini pengen diangkat, karena gue udah dari awal pengen nolong, gue tolonglah jenazah untuk diangkat ke mobil ambulans polisi. Ketika gue ngangkat jenazah, gue nggak tahu kan bahwasanya palanya juga udah remuk. Jadi karena dia pakai helm, ketika dibuka helmnya, otaknya keluar semua. Pas ada beberapa bercak di kaki sama di ini gua, masih ke bercakan darah dia sama beberapa bagian otak. Dari situ udah gue langsung panik, udah campur aduk dah, rasa enek, mual, panik, takut. Gue udah punya feeling nih panjang nih, bakalan urusan panjang. Gue bakalan kena imbas dari ini semua nih. Cuman karena niat gua mau nolong, pikiran gue ya positif aja kan, gue tolong, gue angkat ke mobil ambulan polisi. Sampai di sana dibawa jenazah ke ini segala macam. Malamnya gue langsung beneran dihantuin juga sama sosok tersebut yang tadi gue tolong. Jadi malam tuh gue tidur dalam mobil, gue mau istirahat, rebahan, mau gue makan belum karena kepikiran tentang tadi tuh. Gue ngeliat otak dan gue ngangkat otaknya berantakan begitu. Gue nggak bisa makan, gue mau makan. Saat gue lagi mau gitu, tiba-tiba dia datang nampakin gue. Dia bilang, lo harus tanggung jawab, lo kumplitin badan gue.
Iya, lu balikin badan gua, lu sempurnain badan gua. Munculnya di mana ini? Pas di samping kursi jok untuk connect. Karena kan posisi gua sebagai truk tanah, sistemnya kan ini bangku, ini bangku supir, ini bangku connect, belakangnya ada bangku lagi panjang di dalam itu buat kita tidur istirahat di situ. Jadi dia nongol dari nian connect, bangku connect. Lo harus tanggung jawab. Terus saya bilang sama dia, tanggung jawab apa, kan gue udah bantuin lu, gue udah nolong lu. Ada tubuh gue yang nggak komplit. Gue mikir apa, nggak ada yang putus, soalnya nggak ada yang putus, cuma remuk aja. Putus mah nggak ada. Pikir gue apa, oh baru inget gue, otaknya. Mungkin ada beberapa bagian otaknya karena jatuh, muncrat, gak tahu kemana. Ya gue ngambil yang sekelihatan gue aja. Ya, ternyata dia nuntut hal itu. Dia minta tolong gue untuk cari otaknya, untuk sempurnain badannya. Baru dia nggak mau ganggu gue lagi. Sampai dia ngomong kayak gitu. Karena gue panik, gue takut, gue juga nggak makan-makan, gue sakit selama 1 minggu bang. Akan atas terjadian tersebut. Sosok yang abang lihat itu sosoknya gimana tuh? Sosoknya udah memang berantakan. Memang dia pas lagi sebelum diangkat, udah selesai dia kecelakaan gitu, posisi dia kecelakaannya begitulah sosoknya dia. Nah setelah kejadian itu, gue sakit selama 1 minggu bang. Karena gue nggak mau makan juga apapun enak, udah rasanya udah bayangan gue udah otak. Udah campur aduk dah, gue nggak makan. Terus akhirnya gue sakit selama 1 minggu. Akhirnya ada teman gue yang tahu akan kejadian itu, gue ceritain sama teman. Akhirnya teman bawa satu ustadz yang ngerti tentang gitu-gitulah. Gue diobatin, gue dilihat sama dia di ini suruh minum, suruh banyak-banyak istighfar. Terus si ustadz ini ngomong, kamu bisa ngelakuin sesuatu pasti ya. Sesuatu apa pak, maksudnya gimana, kata saya gitu kan. Kamu pasti habis nolong orang kecelakaan kan. Karena dia cerita begini sama saya, dia mau kamu tanggung jawab atas perbuatan kamu. Tanggung jawab apa pak, kan saya bukan yang nabrak. Saya yang nolongin dia pak. Kalau bapak mau tahu ceritanya, saya nolongin dia, bukan saya nabrak dia. Iya, cuman pas saat kamu ngangkat otaknya, ada beberapa bagian otak yang masih tertinggal. Yang itulah yang sekarang dituntut sama dia. Jadi sama apa yang abang pikirin. Iya. Dia nuntut itu. Dia nuntut otak. Lalu gue ngomong sama kiainya, seandainya dia nuntut otak, gue mau nyariin otaknya. Sekarang mau nyari mana? Kejadian udah seminggu yang lalu. Kejadian baru 1 hari aja itu tanah, utuh darah, segala macam pasti udah dikubur sama pasir atau tanah. Itu udah hal-hal yang sering terjadi kalau kecelakaan di jalan, tanahnya setelah jenazah itu diangkat pasti tanahnya langsung dikubur. Darahnya itu langsung dikubur sama tanah, ya selesai. Tapi ternyata dia masih nuntut saya. Gimana solusinya pak? Bisa nggak ngomongin ke dia untuk ada cara lain nggak, atau buat menerima permohonan maaf saya? Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Tapi saya minta tolong jangan gangguin saya lagi, apalagi nyuruh nyari organ tubuhnya yang nggak komplit. Karena saya bukan pelaku, saya ini yang nolongin dia. Karena mungkin karena Ustadz itu negosiasi, ya dia bisa ngelihat hal-hal yang gaib. Dia bilang, ya dia mau kamu bacain doa dia aja. Bacain doa buat dia, kita ngadain doa bersama di sana. Jadi gua, kiai, temen gua, sama ada beberapa warga setempat yang di TKP, gue yasinin di TKP di jalan itulah, di lampu merah Klender. Gue yasinan di lampu merah Klender. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Percaya atau enggak, selepas baca surat Yasin lagi mau tahlil, dia nongol di pasir-pasir yang darahnya dia itu. Dia senyum, dia nongol seakan-akan dia mau mengatakan terima kasih. Ini yang Yasin berapa orang? Gua, Ustadz, sama teman gue yang satu lagi, supir juga yang mau nganterin gua ke berobat ke Ustadz ini. Warga yang diajak enggak ada yang Warga yang diajak enggak ada yang ngeliat. Tapi kami empat-empatnya langsung kaget. Bahkan saya mau sempat lari karena itu jelas sosoknya dia lagi. Tapi kali ini dia tersenyum. Karena mungkin kita udah ngedoain. Ada lagi satu kejadian yang hampir sama cerita yang tadi, soal kecelakaan truk. Kebetulan korbannya ini teman gue sendiri bang. Kenapa? Pada saat kejadian memang gue nggak ada di tempat,
ada 5 orang teman gue berserta almarhum. Jadi ada 5 orang, salah satunya nih almarhum. Kami habis ngamen kehabisan mobil untuk pulang ke Rawasari. Biasanya kami kalau seumpama kehabisan mobil untuk pulang ke Rawasari itu bajak truk atau berhentiin losbak di jalanan. Biasanya kami tuh kalau mau ngebajak juga pakai aba-aba. Cuma di sini ada kejanggalan dari teman gue yang namanya Evi. Nah ini udah kelakuannya mulai aneh. Anehnya tuh saat orang-orang lagi pada diem, dia bengong madep ke danau, matanya merah sambil garuk-garuk pala. Udah melotot aja, udah matanya merah melotot tuh garuk-garuk pala. Ditanya sama temen dari sekampung juga sama dia, lu kenapa Vi? Nggak apa-apa gue, nggak apa-apa katanya. Udah diem aja, tenang aja, nggak apa-apa gue. Nah biasanya kami kalau untuk mau nyetopin truk atau nyetopin mobil bak, kami kompak bareng-bareng naik, bareng-bareng bajak, truk berhenti baru kita naik. Iya. Itu pasti selalu begitu dengan aba-aba. Dengan aba-aba kalau udah aba-aba bajak semua, nggak ada yang nggak ikut. Gitu. Tapi si Epi ini nggak tahu kenapa tanpa diperintah, tanpa ada aba-aba, dia langsung ke tengah jalan bajak truk. Dan akhirnya supir truk gak sempat ngerem, ditabrak sama supir truk, dia masih kelepekan bang. Masih kelepekan, langsung ditambahin lagi pakai ban belakang. Kami semua pada nangis melihat kejadian itu di depan mata sendiri. Kebetulan korbannya juga teman sendiri, teman sejalan. Nah pada saat itu kan gue nggak ikut nih bang. Gue lagi posisi di pasar Rawasari, tidur di pasar Rawasari. Gue dimimpiin sama almarhum. Malam itu dia kecelakaan, malam itu gue dimimpiin karena gue nggak ikut. Apa di dalam mimpi gue? Di dalam mimpi gue dia nagih janji gue yang pernah gue ucapin sama dia. Karena gue pernah janji kalau dia kenapa-napa, gue kenapa-napa juga. Jadi kalau dia ada masalah, gue juga harus turun nengahin masalah itu gitu kan. Nah singkat cerita, ternyata itu mimpi. Gue bangun gue main PS di tempat biasa kami nongkrong sama si almarhum juga. Lalu ada satu teman gue nyamperin untuk ngabarin kejadian tersebut. Kata teman gue, lu tau nggak si Epi semalam kenapa? Lu tau nggak tentang kejadiannya Epi? Nggak tahu. Emang kenapa si Epi? Epi kecelakaan truk, badannya kelindas. Langsung gue miris banget hati gue. Berarti semalam tuh gue mimpi dia ngasih tanda ke gue. Posisi dia kecelakaan tuh dia masih pakai sweater gue bang, si almarhum nih. Nah terus menurut dari gue tanya-tanya teman-teman yang ada di TKP, ceritanya begini, dia bilang dia tiba-tiba bajak truk sendiri tanpa aba-aba, terus dia kelindes, sebenarnya masih hidup, masih ditambahin lagi sama supirnya sehingga tubuhnya berantakan, lalu dibawa ke ambulan polisi. Pas diangkat ke ambulan polisi, pintu ambulan ditutup, baru jalan sebentar kebuka lagi bang. Terus ditutup lagi, jalan lagi sebentar, kebuka lagi tuh mobil. Itu menurut keterangan dari saksi temen gue yang ada di TKP. Udah ketiga kalinya ditutup, baru tuh mobil bisa jalan dengan lancar. Lalu karena gue pengen tahu di mana TKP-nya, gue samperin di TKP-nya. Gue samperin TKP-nya, gini, danau. Gue merasa di TKP itu juga udah mulai ada yang aneh gitu, kayak ada sosok di belakang dinding tol merhatiin gue. Cuman gue nggak begitu jelas bahwasanya itu apa, dan itu cuman perasaan gue aja kali gitu kan. Nah lalu gue ngobrol lah, nongkrong gue di lampu merah bypass. Ngobrol gue sama teman-teman gue yang hadir di TKP yang langsung lihat kejadian perkaranya seperti apa. Gue ngobrol sama mereka, gue tanya-tanya. Ketika gue lagi ngobrol tentang si Epi, di ujung jalan tempat gue ngobrol tuh ada pohon beringin bang. Si Epi manggil-manggil si Yusuf, teman yang sekampungnya itu dari jauh. Dia nggak teriak, cuman dia melambaikan tangan dan memanggil menggunakan isyarat, ayo sini. Yusuf langsung bilang ke gue, Tra, itu Epi, Tra. Itu Epi. Lu ngaco lu yang tahu, lu yang ngeliat kok. Lu juga tahu bahwasanya si Epi udah dibawa mobil ambulan polisi. Lu kan hadir di TKP, lu kan ada. Nggak mungkin Epi datang lagi. Tapi itu Epi, lu lihat tuh, dia pasti pakai sweater lu. Yang dikenalin anak-anak tuh sweater saya. Karena terakhir kali memang masih pakai sweater saya, dia pas kecelakaan itu dia masih pakai sweater saya. Karena anak-anak gak ada yang ngeliat, si Yusuf ya
pasrah lah, nggak ada yang percaya. Itu kan anak-anak nggak ada yang ngeliat. Pas gue lagi masih ngobrol-ngobrolin tentang almarhum juga, itu bener jelas si Epi nongol depan kami. Lima-limanya kami melihat si Epi. Langsung karena panik, karena takut, kami kocar-kacir. Bukannya nyamperin dia manggil-manggil, kita malah kabur. Ya karena kita tahu itu bukan Epi, itu setan. Iya benar. Sosoknya gimana nih? Dia hitam, karena mungkin tempat gelap kan. Tapi kan pandangan kami orang dia hitam, pakai kupluk gitu, nunduk. Cuman kayak ngelirik begini, kayak manggil gitu. Begitu aja udah manggil-manggil. Cuman menggunakan isyarat, dia nggak teriak. Nah, lalu gue sering banget dimimpiin tentang dia gitu. Bang, tolongin gue bang. Tolongin gue. Cari keluarga gue, cari keluarga gue. Karena dia tuh di tempat gue dia nggak punya keluarga. Dia nggak ada keluarga, nggak ada saudara di sebatang kara di tempat gue. Orang tuanya, keluarganya ada katanya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Menurut informasi ada di sana, kami berlima ke Kudus cari orang tuanya di sana, keluarganya di mana. Cari, setelah kami cari nggak ketemu. Ada yang bilang katanya pindah ke Rembang, kami cari lagi di Rembang, nggak ketemu juga sama keluarganya. Sehingga sampai saat ini pun kami nggak bisa bawa jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Terus? Ya masih di rumah sakit. Hah? Masih di rumah sakit. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Hah? Itu kejadian sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Masih ada? Sampai sekarang nggak ada yang nebus jenazahnya ke rumah sakit. Aduh, ini belum dikubur? Belum dikubur. Kita nggak ada yang bisa ngambil jenazahnya karena bukan pihak keluarga kan. Rumah sakit mau menyerahkan jenazah jika ada pihak keluarga yang jemput. Sedangkan kita hanya sebatas teman. Menurut rumah sakit mungkin nggak tahu, takut nggak percaya atau takut gimana. Mereka nggak ngasih kita untuk nebus itu. Oh, udah coba ke rumah sakit? Udah nyoba. Pada saat itu nggak bilang ke RT setempat gitu untuk dibantu gitu? Waktu itu kan mereka anak jalanan pak. Jadi nggak punya domisili di Jakarta. Hidupnya di jalan. Iya paham. Jadi RT mana yang mau ngakuin dia? Dia nggak tinggal di RT gua, pasti kan RT begitu. Dia bukan warga gua. Tapi ini ya, ini kan kita punya pengalaman juga nih soal jenazah yang kondisinya seperti ini ya. Kemungkinan jenazahnya udah dikubur. Tapi dikubur di kuburan, kita pernah telusur namanya kuburan Mr. X ya Raya. Ya kemungkinan ditaruh situ. Jadi kuburan Mr. X itu adalah kuburan yang tanpa identitas. Jadi nggak tahu keluarganya siapa atau bahkan namanya siapa. Dikubur di situ. Itu di daerah mana, Ra? Daerah Cibitung ya. Kita pernah bikin konten itu tuh. Nah, kemungkinan Evi ke situ juga gitu. Kemungkinan ya. Itu kalau di daerah Bekasi, tapi kalau untuk yang di Jakarta, ini Jakarta Timur ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Gua nggak tahu deh. Tapi itu di Bekasi. Nah, kemungkinan si Evi itu dikubur di tempat-tempat seperti itu. Kuburan Mr. X namanya. Ya gue sih selalu berharap dan berdoa bang, bahwasannya dia tenang gitu kan, dikubur di yang layak. Ya kalau memang ada demikian prosedur atau hal-hal yang seperti itu, bahwasanya mayat yang tanpa identitas tetap dikubur juga, cuman di kuburan tanpa nama. Ya gue bersyukur banget mendengar kabar itu dari lo bang. Terima kasih, buat hati gue juga semakin agak tenang. Karena sampai saat ini gue jadi kayak ngerasa bersalah. Kenapa dibilang bersalah? Karena gue pernah ngikat satu janji itu. Dan dia sering banget minta tolong ke gue melalui mimpi. Kadang dalam mimpi gue tuh dia nangis, merintih. Tolong bang, cariin keluarga gue, tolong. Cuman apalah daya, gue udah nyoba kesana kemari, udah sama teman-teman sampai ke Rembang, ke Pati, itu nggak ketemu keluarganya. Berarti ini kejadian ini setelah jadi supir truk atau sebelum jadi supir bajai? Ini pas lagi posisi baru selesai jadi supir bajai. Selesai jadi supir bajai. Ya. Gue berhenti dari supir bajai, nganggur sementara, dapatlah kejadian ini. Di tahun 2016. Berarti Bang Putra sempat jadi anak jalanan juga gitu. Iya. Dan Evi termasuk salah satu teman.
gue pengen tanya soal ketika lu jadi supir truk nih. Ini kan lu jadi supir truk tanah ya. Nah, kan ada proses di mana ngurup dan naruh tanah lah istilahnya ya. Nah, pada saat proses itu pernah ada kejadian mistis juga gak sih? Lah paling kalau ada satu cerita nih di salah satu mall di Bekasi. Yang kebetulan mall itu tanahnya gue yang nguruk. Jadi waktu pertama gue mau buang tanah, gue ada di belakang truk kan. Kata supir ngomong nih, supir yang lain, lu jangan di belakang truk, ntar lu ketimbun tanah, jangan belakang truk. Ya kalau dari logika gue sih nggak mungkin lah kita ketimbun ya. Kita jadi supir, kita tahu ininya, nggak mungkin kita ketimbun. Kita tahu jaraknya, jarak amannya semana. Nah terus, tapi itu penasaran gue kenapa nggak boleh gitu, kenapa diomelin, banyak yang negor kalau gue di belakang truk tuh. Karena di tempat itu ada salah satu kejadian cewek yang tertimbun tanah. Saat pembangunan mall itu sedang diproses. Dan itu nggak ada yang tahu. Seminggu kemudian baru warganya benar-benar nyari, benar-benar merasa kehilangan. Terakhir cewek itu ada di mana? Ditelusurin di situ sama pihak kepolisian, ternyata ketemu ceweknya udah rata sama tanah, udah kuruk. Kan kami kan kalau nguruk tanah langsung pakai dozer, habis diuruk langsung dozer rata. Diratain gitu ya? Habis kita buang dari mobil, berapa mobil, dozer ratain. Tapi ketemu jenazahnya, alhamdulillah. Cuma dari situlah pada saat itu nggak boleh ada orang di belakang truk saat truk lagi ngebuang tanah. Maka dari itu dibikin SOP-nya ya, standarnya ya. Jangan belakang truk saat truk lagi ngebuang tanah. Ya, tapi emang bener logikanya ya, kalau lo di belakang ya bisa ketimbun lah istilahnya. Walaupun Bang Putra juga tahu gitu. Cuman herannya gua nih, dari pandangan gua, kenapa bisa nggak ada yang tahu saat si cewek nih tertimbun? Nggak mungkin nih cewek tertimbun nggak teriak, Bang. Itu gua masih heran tuh. Itu nggak logis banget, Bang, menurut gua. Iya juga sih. Saat contoh truk tanah lagi naik, ada cewek mau lewat apa-apa, ketika dia ngerasa dia pengen tertimbun, dia pasti teriak. Kenapa bisa nggak ada yang tahu? Sampai saat ini gua belum dapat jawabannya. Setelah gua nanya-nanya sama security sama apa, nggak ada jawabannya. Anggaplah itu kecelakaan kerja. Tapi cerita itu banyak yang tahu tuh. Banyak yang tahu. Bahkan kuli-kuli proyek pun tahu akan hal itu. Mall di Bekasi. Salah satu mall di Bekasi. Ya jadi pas kena uruk nggak ada suara, nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa, itu yang kejadian anehnya. Cuman pihak manajemen hanya bilang udah, ketika tuh mayat ditemuin, tuh mayat dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka, manajer mall itu langsung ngomong sama kami semua yang ada di TKP, yang ada di lapangan. Dia bilang anggap ini nggak ada terjadi apa-apa. Karena memang ini nggak terjadi apa-apa, ini hanya kecelakaan kerja. Nggak mau rame lah ya. Nggak mau rame. Tapi gue sampai saat ini masih tanda tanya sebenarnya, Bang, kenapa bisa begitu tuh perempuan. Jadi kayak ada unsur kesengajaan apa gimana, gue nggak tahu, tapi gue masih penasaran aja. Belum dapat jawabannya juga sampai saat ini. Gue udah nanya-nanya sampai mall ini jadi, mall ini rame. Ada lagi gak, Bang? Ada sih, Bang, cuman sepintas doang paling gitu. Ya karena kan gue tuh jatah gue 5 rit 2 hari. Jadi dalam 2 hari kan gue 5 rit. Jadi gue harus bisa ngebagi tuh mana hari yang 3 rit, mana hari yang 2 rit. Nah itu pun beda-beda. 3 kali gue buang ke mall di Bekasi, 2 kalinya gue buang ke perumahan Bekasi. Yang 2 rit itu gue buang. Jadi gue seling. Gue ambil tanah, gue buang ke mall Bekasi. Gue ambil tanah, gue buang ke perumahan Bekasi. Nah di perumahan Bekasi nih ada satu kejanggalan juga cerita. Kan ada pembangunan kayak model mau masang beton. Nggak tahu kenapa paku beton segede itu, sekuat itu bisa roboh. Jatuh, roboh, terus nimpa 4 pekerja. Itu di hari dimana Bang Putra nguruk? Ngebuang tanah. Oke. Serentak kan pekerja langsung off semua. Karena ada kecelakaan kerja. Yang mirisnya lagi, yang selamat cuma 1. Dari 4 orang yang kena ini, yang selamat cuma 1, yang 3-nya tewas. Tewas di tempat atau di rumah sakit? Tewas di tempat, yang 1 udah parah lah, patah-patah badannya, Pak. Karena paku beton segede gitu, baru nuncap sedikit udah jatuh, lepas tali sling yang
mengangkat kren ini. Itu langsung kami pada kaget, kami pada shock. Belum lama kejadian ada di mall begitu, kejadian lagi di pembangunan perumahan begitu juga, bahkan lebih dari yang di mall. Itu kadang-kadang gue nggak habis pikir juga di situ bang, kenapa setiap ada satu pekerjaan seperti ini jatuh korban, makan korban. Ya, itu kan mitosnya ya, Iya, yang beredar kan kalau mau ada pembangunan yang lancar harus ada tumbal. Tapi itu mitos sih menurut gue ya. Iya, gue juga masih kurang percayakan hal itu. Iya. Maksudnya, tapi hal itu sering terjadi di dalam satu kerjaan pembangunan seperti itu. Ya paling itu doang bang, cerita yang selama gue jadi supir truk. Kalau dari pengalaman teman-teman Bang Putra ada gak? Ya ada sih bang, beberapa kejadian juga yang dialami sama teman-teman gitu kan. Yang tadi gue ceritain, temen gue nggak percaya, awalnya nggak percaya gue dihantuin, akhirnya dia dihantuin juga. Terus ada lagi ketika kami di pool sama-sama baru pulang kerja lah, kita istirahat kan, kami sistemnya 3 hari masuk 1 hari off. Nah, itu kami lagi istirahat di pool, kebetulan poolnya dekat sini juga, Cakung, daerah Cakung. Jadi malam-malam tuh kondisi pool udah pada sepi, udah pada tidur, termasuk gua tidur. Cuman ada satu teman gua connect truk yang nggak bisa tidur pada malam itu. Nah ternyata yang buat dia nggak bisa tidur, ada suara-suara aneh dalam mobil dia. Suaranya kurang lebih ya kata kayak orang nafas, cuman pas banget di belakang kepala dia. Dia akhirnya gelisah. Setiap memerem ada suara itu. Di belakang kepalanya. Anget tuh kepalanya. Ya kerasa kayak orang lagi ditiup apa dia. Iya. Jadi dia anjing gue ketawa. Hangat kepalanya. Pakai tanya hangat kepalanya kan. Bojigung tuh kepalanya. Tapi lu tau gak apa yang terjadi itu akhirnya? Apa? Ketika temen gue ngebalik badan, pocong pas tatapan sama dia. Ternyata gila. Pocong? Iya, cuman gitu doang langsung tek. Merem dia ketakutan, melek lagi gak ada. Pas tatap-tatapan. Oke, mungkin dari Bang Putra sampai sini aja ya untuk ceritanya ya. Makasih Bang Putra udah datang kedua kalinya nih ya. Yang pertama supir bajai, yang satu supir truk. Ada pengalaman lain? Itu aja sih. Itu aja ya? Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap, kalian bisa langsung aja DM ke IG-nya Bang Putra. Ada di mana Bang? Nggak ada Bang. Dia nggak tahu. Pede sekali gua. Dia belum tahu. Tadi nggak ngobrol sih. Oh nggak ada. Nggak ada sih. Iya, Rara belum ngasih tahu gua. Nah gitu. jadi buat teman-teman yang pengen nanya langsung aja ke rumah Bang Putra. Di mana Bang? Rumahnya? Di rumah Abang. Pokoknya kalian langsung komentar aja di kolom komentarnya video ini. Oke kalau gitu gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Putra izin pamit. Bye.